menjadi ciri khas kita semua. Begitu ya. Oke, baik. Berikutnya, mulai teringat bahwa di seminari ini itu adalah menjadi calon imam nantinya, menjadi calon-calon pastor. Maka yang diutamakan adalah mewartakan iman Kristiani kita. Maka itulah yang mau dibawa. Selain kerendahan hatinya sebagai utama, tapi juga iman Kristiani itu mengamalkan sabda Tuhan. Dari Yohanes 15 ayat 16. Menjadi ayat emasnya itu adalah dari Yohanes 15 ayat 16b, yaitu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu adalah yang mau kita bawa keluar. Nah, maka tidak mungkin kita keluar kalau tidak menjadi Katolik. Maka Katolik sejak dibaptis sampai mati itu harus taat pada kekatolikan kita. Jadi muncullah janji prasetia yang ketiga, apa? Taat dan setia sampai mati bagi Gereja Katolik Roma. Ya, maka janji prasetia yang ketiga itu ada riwayatnya, yaitu ketika para seminaris selesai berlatih, mereka harus keluar mewartakan kasih Allah untuk setia menjadi orang Katolik. Nah, ketika keluar, para seminaris lantas meninggalkan keluarganya kan? Meninggalkan keluarganya karena dia sudah selesai seminari. Nah, tapi ingat bahwa dasarnya itu adalah keluarganya. Maka diajarkan pada waktu itu untuk menghormati guru-gurunya, menghormati orang tuanya. Maka muncullah janji prasetia yang keempat, apa? Bersedia, taat, dan patuh kepada orang tua. Ya, nah maka ketika sudah berani menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua dan gurunya, ya, atau orang yang lebih tua, maka sampailah kewajiban kita untuk menjadi orang Indonesia yang sejati. Maka muncullah janji prasetia yang kelima. Bagaimana bunyinya? Yang kelima? Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tahu ya ceritanya. Nah, bagaimana lahirnya THS-THM itu bukan sesuatu yang disiapkan sungguh-sungguh konsepnya, tapi itu berlangsung alami. Berlangsung alami. Jangan dibayangkan ini adalah kumpulan para pendekar-pendekar silat yang luar biasa pinternya, bisa gerakan tenaga dalam, melontarkan manusia jauh ke sana, lalu mematahkan besi-besi yang bertumpuk-tumpuk, lalu menang pertandingan dan selalu dapat medali emas. Jauh dari itu. THS-THM tidak pernah mengajarkan anak-anaknya, murid-muridnya menjadi pesilat yang tangguh, tapi menjadi pendekar kehidupan. Kenapa jadi pendekar kehidupan? Karena THS-THM yang sejati adalah anak-anak yang sekolahnya pinter, tidak pernah tinggal kelas, yang taat pada orang tua, yang rajin belajar buat yang sudah dewasa, yang rajin bekerja, taat pada aturan, ya, tapi tetap rendah hati. Itulah sosok pendekar THS-THM. Ya, maka adik-adik sekalian yang masih berlatih di ranting-ranting, jadikanlah diri kalian pendekar kehidupan. Karena silat, pencak silat di THS-THM itu adalah sarana untuk masuk menjadi pendekar itu. Maka kalau kalian lihat semua, sabuk yang dipakai oleh kakak-kakak senior ini seumur hidup akan putih terus. Dalam bela diri lain mungkin ada berwarna-warni, ada yang hijau, merah, coklat, hitam, tapi dalam bela diri THSM hanya ada satu sabuk, yaitu putih. Karena itu adalah bukan lambang tingkatan, bukan lambang senioritas, tetapi di situ adalah lambang kerendahan hati. Lambang bersatunya
kekuatan dari dalam hati kita. Nah, itulah sabuk putih tadi itu ya. Kalaupun ada strip-strip kuning, biru, itu adalah bentuk tanda ketekunan dalam berlatih sebenarnya ya. Ada kakak-kakak yang stripnya biru 1, ada yang stripnya biru 2, ada yang kuning 1, dan seterusnya ya. Jadi supaya kita ingat di situ. Nah, cerita kami mungkin sampai di sini dulu ya. Ini bagian pertama dari kenapa THSCM itu bisa lahir dan kenapa lalu 37 tahun yang lalu ketika Frater Hadiwijoyo lalu bertugas di Jakarta dan ditahbiskan menjadi imam, lalu memilih nama pencaksilat yang dibangunnya waktu di seminari dengan nama Tunggal Hati Seminari.